معاشر المسلمين وجرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلت لسانك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahati awdu'a sabilal huda wa huwa allati ala arsy tawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahumul jahidin fi sabilil haq. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum ba iya ya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita senantiasa meningkatkan derajat keimanan kita
ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan selalu meningkatkan kualitas akhlak yang kita dalam beribadah, baik yang berdimensi keakhiratan maupun yang berdimensi keduniaan, serta dimensi sosial kemasyarakatan, supaya kita menjadi golongan orang-orang yang muttaqin, yang berakhlak mulia. Kebesaran agama Islam antara lain terletak pada kaidah-kaidah akhlak yang diajarkannya, yang meliputi seluruh aspek aktivitas manusia, di mana dalam ajaran Islam tidak ada terlepas dari tuntunan akhlak, baik tata cara bergaul, bermasyarakat, dan lain-lain. Semua harus selaras dengan akhlak, berdasarkan pada tuntutan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak merupakan bagian mendasar dari Islam yang tumbuh secara langsung dari iman kepada Allah. Jadi di dalam Islam, akhlak tidak boleh dianggap sekedar masalah sampingan dalam kehidupan ini. Juga tidak boleh diletakkan di luar kawasan ibadah kepada Allah SWT. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bukankah agama Islam diturunkan Allah ke dunia ini untuk menjadikan manusia berakhlak mulia? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguh, aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, jika umat Islam sudah cenderung menyingkirkan akhlak dan etika dari eksistensi ibadahnya, maka akibatnya akan lebih buruk, yaitu kehidupan umat dalam bermasyarakat akan semakin diwarnai oleh penyimpangan-penyimpangan akhlak dan pelecehan-pelecehan yang terjadi. Sehingga ibadah yang selama ini kita jalani dengan tekun akan tetap kering dan tidak bisa mewarnai tingkah laku hidup kita sehari-hari. Akibatnya akan makin tampak fenomena sosial Islam yang timpang dan kontras dengan praktek-praktek ibadah ritualnya. Misalnya, sering dilihat seorang yang tekun sholat, mengaji dan rajin ke masjid, tapi perilakunya tetap saja gampang berdusta, merugikan orang lain maupun seenaknya sendiri. Apapun itu, dalam urusan bisnis, politik, pergaulan, dan lain-lain. Untuk itu, mari kita selalu tingkatkan akhlak kita. Di samping itu juga, apabila seorang manusia sering mengatakan dusta atau sering berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita, maka akan menjadikan hal tersebut adalah salah satu ciri-ciri kemunafikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ayatul munafiki thalathun, wa in shoma wa shola wa ja'ama annahu muslimun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana." Yang artinya, tanda orang munafik ada 3. Meskipun ia puasa, sembahyang, dan menyatakan dirinya muslim, yaitu bila berbicara ia berdusta, bila berjanji ia mungkir, bila dipercaya ia khianat. Rawahu Muslim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, memang bukan hal yang aneh bila seorang cenderung untuk melepaskan diri dari ikatan akhlak, sekalipun ia tergolong rajin melaksanakan sholat dan ibadahnya. Sebab akhlak yang oleh Islam harus tercermin dalam perilaku ihsan itu merupakan ikatan yang berat, kecuali bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teguh terhadap keimanannya. Dalam mengkaji masalah akhlak dan etika sosial, rupanya umat Islam masih harus belajar banyak
dari realita yang dihadapinya. Coba kita koreksi kepada diri kita. Mengapa di tengah-tengah gema optimisme kebangkitan Islam di abad ini, kita melihat justru orang-orang non-muslim seperti orang barat yang terpelajar, yang hidupnya tidak begitu terikat dengan norma-norma agama, malah bisa lebih moralis dan lebih etis serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Meskipun barangkali moralitas yang dipraktekkan dalam pergaulan hidup sehari-hari mereka non-muslim itu hanya merupakan etika pragmatis, artinya sekedar untuk mewujudkan pemanfaatan dalam kehidupan dunia belaka, bukan moralitas sebagaimana yang diajarkan oleh akhlak Islam yang kita yakini kebenarannya secara hakiki. Namun secara jujur dan objektif kita harus mengakui bahwa mereka adalah cermin akhlak yang baik. Dan juga tidak perlu dipungkiri bahwa cara hidup mereka dalam dimensi sosial kemasyarakatan malah tanpa lebih islami daripada orang-orang Islam itu sendiri. Misalnya, mereka suka hidup disiplin, demokratis, santun kepada bersama, berlaku jujur, menepati janji dalam pergaulan sehari-hari, memegang amanah, tidak menipu, tidak khianat, tidak kotor dalam percaturan politik, dan mereka menyintai lingkungan yang bersih dan indah. Untuk itulah an-nadhafatu minal iman harus kita selalu kita dengung-dengungkan. Karena apa? Sebagian dari iman adalah apa? Karena apa? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Itulah problem-problem yang terjadi di diri kita, di umat Islam, yang selalu terjadi. Kenapa selalu terjadi pelecehan akhlak yang umumnya masih dialami oleh kaum muslimin ini, kecuali bagi orang-orang Islam yang kadar keimanannya tinggi, yaitu mereka yang tergolong orang-orang yang saleh, yang selalu dicintai Allah dan mendapat hidayahnya, yang selalu membersihkan dirinya dari perilaku dan akhlak yang tercela. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, mari kita camkan benar-benar, apakah artinya semua ketentuan syariat agama kita jalankan kalau tanpa dibarengi oleh nilai-nilai luhur dan moralitas yang tinggi? Apa artinya ibadah ritual kita kalau tanpa didasari oleh iman, Islam, dan ihsan, yang ketiganya merupakan satu kesatuan yang harus diamalkan secara seimbang? Bukankah dalam Islam ajaran akhlak merupakan nilai-nilai hakiki yang mendasar? Sebab akhlakul karimah yang diajarkan oleh Islam benar-benar berada di atas kaidah-kaidah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dapat menempatkan seorang pada puncak kesempurnaan iman dan pengabdiannya kepada Sang Pencipta. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akmalu mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Rawahu Ahmad. Oleh karena itu, apabila umat Islam melaksanakan ibadah secara benar dan masalah akhlak diakui sebagai sebagian dari ibadah, niscaya umat Islam dalam waktu yang tidak lama akan mampu menunjukkan kekuatan, yaitu menjadi umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, bukan umat yang diremehkan, yang dicemooh umat lain. Maka sebagai seorang muslim, dalam mengantisipasi kegoncangan moralitas yang dihadapi oleh masyarakat dunia ini, kita harus merasa tertantang untuk bisa memperhatikan jalan-jalan alternatif sebagai solusi atau pencerahan. Apa itu? Kita yakinkan kepada dunia, dimulai dari masyarakat sekeliling kita, baik sesama muslim maupun non-muslim, bahwa Islam adalah jalan keselamatan. Allah menurunkan Islam adalah untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju jalan yang benderang, dari kesesatan menuju jalan yang diridhoi Allah SWT, dari kerusakan menuju keselamatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim,
Yahdi billahu man ittaba'a ridwanahu subula salam wa yurijuhum minadh-dhulumati ilan nur bidanihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Surat Al-Maidah 16. Apabila orang Islam di bidang etika sosial dan yang tidak mampu mencerminkan ajaran-ajaran agamanya, itulah salah satu kendala sehingga banyak orang barat setiap kali mendengar dakwah para mubalik muslim yang menginformasikan tentang Islam kepada mereka, secara spontanitas mereka pun memberikan komentar tajam. Jika Islam yang didakwahkan itu begitu indah, tapi mengapa perilaku para pemeluknya justru sebaliknya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul karena di mata orang barat, orang Islam dianggapnya paling suka berbuat bohong, sering mengingkari janji, tidak bersatu dan tidak demokratis. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, begitulah kenyataannya bahwa perilaku akhlak dan etika sosial kaum muslimin begitu tajam disoroti oleh umat lain, yang dampaknya pasti menjadi kendala bagi gerakan dakwah Islam itu sendiri, baik di daratan Eropa maupun di dunia barat dan negara-negara non-muslim pada umumnya. Sebab banyak di kalangan masyarakat non-muslim itu menyimpulkan bahwa apa yang mereka lihat dari tingkah laku dan keadaan sosial serta nasib umat Islam yang kurang kondusif sekarang ini, itulah Islam. Dan yang lebih parah lagi, mereka beranggapan bahwa keterbelakangan, perselisihan, kemiskinan dan kebodohan dialami umat Islam adalah disebabkan karena Islam. Padahal sebenarnya Islam sama sekali bebas dari keadaan yang mereka sangkakan. Sebagai bukti, bukankah keberadaan Nabi Muhammad SAW selaku membawa agama Islam telah dijadikan oleh Allah sebagai teladan bagi umatnya? Cukup membuktikan bahwa Islam sangat menekankan umat berakhlak mulia. Kepribadian beliau telah dinyatakan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Qalam 4. Sebenarnya Islam amat kaya dengan ajaran etika dan akhlak. Sampai-sampai ibadah ritual yang diajarkannya pun selalu menuntun dan mendidik umat supaya berakhlak mulia. Ibadah sholat misalnya, yang merupakan kunci ibadah-ibadah lainnya, tidak begitu saja diterima di sisi Allah, kecuali bila konsekuensi akhlak dari ibadah sholat itu benar-benar dilaksanakan, yaitu berhenti dari melaksanakan perbuatan fahsya dan mungkar. Sholat akan menjadikan jiwa orang-orang yang melakukan semakin dekat kepada Allah, mencegah mereka dari berbuat hal-hal yang merugikan orang lain dan masyarakat luas, serta menambah kecintaan kepada Allah SWT, sehingga menyediakan mereka orang-orang yang berbudi luhur. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, terlalu luas bukti-bukti yang menunjukkan Islam adalah agama yang sempurna dan menyempurnakan akhlak. Maka sebagai penutup khotbah ini, dari urian di atas telah mengungkapkan munculnya sikap-sikap orang sinis, yaitu orang-orang barat terhadap etika sosial dan akhlak umat Islam, sehingga menjadi kendala dakwah. Marah untuk itu, mari kita menangkis mereka. Mari kita buktikan bahwa akhlak orang Islam lebih mulia dari mereka-mereka yang ada di situ, sehingga kita bisa menjaga kualitas moral kita. Setajam apapun akal, tanpa mengikuti cahaya wahyu petunjuk dari Allah SWT, maka tidak bisa melihat kebenaran itu sendiri. Waqur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillah mayati syakirin bi azizi nasri. Wa yasir syakirin ya hamiti syukri. Wa fikil muhtarina lil qiyami bi amri. Ahmadu ala ma an'ama. Aslama li amrihi fima hakama wa akrama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntahal butuhur. Sholatan daimatan bila fana'im wa la futur wa salamat liman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Inna amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi wa iyyaha bil mu'minina min ibadi. Fa qala aja min qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma hfaz alaihim wa ta'i'a atyanihim wa ahrishum min tisis sujuni ila saati awtani wa la tas'alhum fitnatal lidzalimin wa najihim bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.